Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan belajar akidah akhlak dengan materi tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Adapun kompetensi dasarnya, 1. Menghayati keutamaan Al-Quran. Kemudian yang kedua, mengamalkan sikap kecintaan kepada Al-Quran. Ketiga, memahami sejarah, hakikat, dan keistimewaan Al-Quran. Dan yang keempat, mengkomunikasikan contoh bukti-bukti keistimewaan Al-Quran. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, tentu pembelajaran kita kali ini akan dikatakan berhasil apabila kita semua mampu. 1. Menjelaskan sejarah turunnya Al-Quran. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian Al-Quran. Ketiga, menunjukkan bukti tentang kebenaran Al-Quran. Dan yang keempat adalah menyimpulkan keistimewaan Al-Quran. Nah, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran ini? Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan tentang sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun melalui perantaraan malaikat Jibril yang berlangsung secara berangsur-angsur. Dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad sedang bertahanus di Gua Hiro, hingga waktu terakhir turun, yaitu ketika sedang melaksanakan haji wada. Surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dituliskan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, lalu kemudian setelah wahyu diterima, kemudian Nabi Muhammad pun membacakan kepada para sahabat dan mendengarkannya. Para sahabat diperintahkan untuk mencatat ayat-ayat tersebut di atas kayu, di atas pelepah kurma, di atas batu, di atas tulang belulang, dan lain sebagainya. Di antara para sahabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pencatat wahyu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, dan Sabit bin Qais. Nah, lalu kemudian setelah itu Al-Quran diturunkan dengan periodisasinya. Para ulama ulumul Quran membagi sejarah turunnya Al-Quran itu ke dalam 2 periode. Yang pertama, periode Makkiyah, dan yang kedua adalah periode Madaniyah. Periode Makkiyah atau kita sebut juga periode Makkah, yaitu ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Ada berjumlah 86 surat yang diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Wahyu yang pertama kali diturunkan yaitu pada tanggal 17 Ramadan
610 Masehi di Gua Hiro, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Lalu kemudian periode Madaniyah atau periode Madinah, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Ada 28 surat yang turun selama 9 tahun 9 bulan. Selama masa periode ini, dakwah Al-Quran telah mewujudkan suatu prestasi besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Madinah, di Yasrib, Al-Madinah Munawwarah. Wahyu yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan bagimu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Baik anak-anak sekalian, kita sampai pada pengertian dan hakikat Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan atau yang dibaca. Pengertian ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qiyamah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, adapun menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dinamakan Al-Quran karena merupakan kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, dan merupakan ajaran-ajaran wahyu yang terbaik. Al-Quran juga mempunyai nama-nama yang cukup banyak. Di antaranya nama-nama Al-Quran itu adalah yang pertama, Alkitab. Alkitab ini berarti kitab atau buku. Nama ini diambil dari Al-Quran itu sendiri, dari firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian yang kedua, Al-Furqan. Al-Furqan berarti pembeda. Maksudnya adalah bahwa Al-Quran menerangkan secara jelas mana yang benar dan mana yang salah. Nama ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada hambanya agar
Dia menjadi pemberi peringatan kepada manusia, kepada seluruh alam. Kemudian yang ketiga, az-zikr, berarti peringatan. Al-Quran dikatakan az-zikr karena banyak ayat-ayat yang berisi peringatan kepada manusia. Nama ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Yang keempat, Al-Huda. Al-Huda berarti petunjuk. Al-Quran dikatakan Al-Huda karena ayat-ayatnya berisi petunjuk bagi manusia. Nama Al-Huda diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang kelima adalah An-Nur. An-Nur berarti cahaya. Al-Quran dikatakan An-Nur karena petunjuk-petunjuknya adalah sebagai penerang hati manusia. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yaj'alillahu nuran fama lahu min nur. Barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sendiri. Dan yang keenam, Al-Bayyinah. Al-Bayyinah berarti keterangan. Al-Quran dikatakan Al-Bayyinah karena ayat-ayatnya berisi keterangan ataupun penjelasan bagi suatu masalah. Nama ini diambil dari firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang benar. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya masih tentang Al-Quran. Al-Quran dikatakan sebagai penyempurna karena memiliki kelebihan dan keistimewaan dari kitab-kitab suci sebelumnya. Inilah bahwa Al-Quran ini adalah sebagai kitab yang istimewa karena mempunyai kelebihan dan keistimewaan dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya. Di antara keistimewaan Al-Quran yang pertama itu adalah dari segi keaslian Al-Quran. Selama 14 abad lebih, Al-Quran tidak mengalami perubahan sedikit pun, baik tulisan maupun isi kandungannya. Keasliannya telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keaslian, kemurnian, keotentikan Al-Quran telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya sebagai berikut. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Itu dari segi keaslian Al-Quran. Kemudian yang kedua, dari segi isi kandungan Al-Quran. Salah satu kelebihan dari ajaran-ajaran Al-Quran dibandingkan dengan kitab suci yang lain adalah isi kandungannya lengkap. Menjawab seluruh problematika kehidupan, menjawab seluruh permasalahan kehidupan manusia di berbagai tempat dan di berbagai zaman. Kemudian yang ketiga, dari segi susunan bahasanya. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab
tetapi sangat berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya. Bangsa Arab terkenal memiliki kemampuan bersyair sejak zaman dahulu. Mereka sering mengadakan lomba di pasar Ukaz. Meskipun demikian, tidak satupun penyair yang mampu menandingi bahasa Al-Quran. Setiap kali orang Quraisy mengutus seorang pemuda yang ahli syair untuk berdialog dengan Rasulullah SAW, pasti mengalami kegagalan. Bahkan mereka merasa kagum. Bahasa Al-Quran mempunyai nilai sastra yang sangat tinggi dan tidak ada yang sanggup untuk menandinginya. Keindahan bahasa Al-Quran hanya dapat dirasakan oleh orang yang paham terhadap bahasa Arab. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah anak-anakku, semoga materi kali ini bermanfaat untuk kita semakin lebih mencintai Al-Quran, semangat mempelajari, dan dapat mengamalkan ajaran-ajarannya di dalam sendi-sendi kehidupan. Sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin Bapak sampaikan, dan agar anak-anak sekalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Satu, setelah mempelajari materi tadi, hendaklah kalian dapat menjelaskan pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah. Kemudian yang kedua, Al-Quran diturunkan dalam 2 periode, jelaskan. Kemudian yang ketiga, perhatikan ayat Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jelaskan maksud kandungan ayat di atas, kemudian hubungkan dengan salah satu keistimewaan Al-Quran. Yang keempat, sebutkan nama-nama lain Al-Quran berdasarkan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Dan yang kelima, berilah contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada Al-Quran. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada materi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di materi berikutnya, yaitu tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi hidayah wa taufiq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.